Video yang baru saja kita saksikan merupakan contoh nyata dari bencana alam. Peristiwa yang datang tanpa diduga dan membawa dampak luar biasa bagi kehidupan manusia. Dalam hitungan detik, semuanya bisa berubah. Rumah-rumah runtuh, jalanan terputus, dan lebih dari itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal bahkan kehilangan orang tercinta. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang mendalam. Namun, bencana bukan akhir dari segalanya. Justru dari situlah kita mulai bergerak untuk memulihkan, dan saat inilah yang disebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang mendalam. Namun, bencana bukan akhir dari segalanya. Justru dari situlah kita mulai bergerak untuk memulihkan, dan saat inilah yang disebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, jadi apa sih itu rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana? Rekonstruksi pasca bencana sendiri itu merupakan proses membangun kembali wilayah yang rusak akibat bencana setelah tahap tanggap darurat dan rehabilitasi selesai. Untuk contoh rekonstruksi pasca bencana sendiri, itu bisa berupa pembangunan sekolah, pembangunan jalan ataupun jembatan, dan juga pembangunan rumah bagi masyarakat yang telah kehilangan tempat tinggalnya akibat bencana. Nah, selanjutnya yaitu rehabilitasi pasca bencana. Nah, apa sih rehabilitasi pasca bencana itu? Nah, rehabilitasi pasca bencana sendiri itu merupakan proses pemulihan yang mencakup perbaikan dari berbagai aspek layanan publik dan kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Nah, tujuannya untuk mengembalikan kondisi daerah tersebut agar dapat berfungsi secara normal seperti sebelum bencana terjadi. Proses ini meliputi pemulihan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan layak. Rehabilitasi juga menjadi tahap penting untuk memastikan stabilitas wilayah pasca bencana sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, contoh dari rekonstruksi pasca bencana itu dapat berupa penyediaan layanan air bersih, pendampingan psikososial untuk menghibur anak-anak korban bencana, dan juga penyediaan layanan kesehatan bagi korban-korban yang terluka. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, proses pemulihan ini dijalankan berdasarkan apa sih? Nah, jawabannya yaitu berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Regulasi ini menjadi panduan agar setiap upaya pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tahapan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, tahapan yang pertama yaitu persiapan. Pemerintah membentuk tim yang akan menyusun atau merumuskan dokumen, biasanya terdiri dari perwakilan BPBD dan juga Bapeda. Nah, untuk dokumen itu sendiri, itu tersusun atas rencana kerja dan juga jadwal penyusunan dokumen R3P secara rinci mulai dari awal proses hingga tahap akhir berupa pengesahan. Selanjutnya yaitu input substansi, di mana tim mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan untuk menyusun isi dokumen. Nah, dokumen itu meliputi informasi tentang kondisi wilayah terdampak bencana, kronologi kejadian bencana, tindakan tanggap darurat yang telah dilakukan sebelumnya, serta hasil kajian. Yang ketiga, yaitu penganggaran atau program pemulihan. Nah, pada program ini membahas berbagai kebijakan dan juga strategi yang akan digunakan dalam proses pemulihan pasca bencana. Program-program prioritas, sektor-sektor yang harus dipulihkan terlebih dahulu, sumber anggaran yang akan digunakan, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu draft awal rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana atau L3P, di mana pada draft ini merupakan versi
pendama dari dokumen yang masih dapat diperbaiki dan juga disempurnakan. Selanjutnya yaitu penyajian kepada kepala daerah. Nah, setelah draft diperbaiki berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan, dokumen disampaikan kepada kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, ataupun wali kota, atau minimal kepada sekretaris daerah. Yang keenam, legislasi. Nah, dokumen itu dapat disahkan melalui surat keputusan atau peraturan kepala daerah tergantung pada kebutuhan dan juga mekanisme yang berlaku di daerah terkait. Dan yang terakhir yaitu diseminasi kegiatan, di mana tim menyebarluaskan isi dan juga hasil dari dokumen R3P kepada seluruh pihak yang berkepentingan.